korban ini kan tidak semuanya ada di Jakarta, juga semuanya tidak ada di Jawa Barat, ada di Jawa Timur, ada di Bali. Jadi masih diupayakan sesegera mungkin. Tadi saya sudah sampaikan, ada kasubdit dari Renata juga tadi, bahwa dalam waktu singkat-singkatnya nanti kita akan hadirkan ke sini dan dibawa untuk diperiksa para korban ini. Saya diundang sama LPSK pada saat ulang tahun LPSK sebenarnya. Dalam momentum itu, karena saya lagi mendampingi perkara ini, saya akhirnya berkonsultasi kira-kira apa saja yang mungkin terjadi terhadap para korban ini yang mungkin yang terburuk lah, apakah bully, apakah victim blaming, apakah laporan balik ya. Jadi kita berbicara sifatnya general aja. Kalau diberikan perlindungan, kira-kira perlindungan dalam bentuk apa? Apakah perlindungan hukum? Dimana kalau ada yang seperti ini, kami akan menghubungi ya, kira-kira lebih kepada konsultasi aja. Jadi pemeriksaan hari ini Mbak, tadi kan Mbak sebutkan Mbak juga mengajukan beberapa saksi yang seharusnya diminta pertanggungjawaban untuk diperiksa. Itu bisa disebutkan Mbak, diantaranya siapa? Iya, tentu para korban ini kan menyampaikan terkait adanya pelecehan itu melalui provincial directornya mereka. Itu ada Mbak Seli, ada Mbak Rizky. Nah, orang-orang ini kan anak-anak itu mengalami hal yang sama. Di Jawa Timur itu mengalami yang disebut 2 orang malah begitu. Sehingga tadi saya sampaikan provincial director ini orang yang patut dimintai keterangan. Kemudian ada dari beberapa orang yang di provincial director itu kan ada yang sudah keluar. Mereka mungkin memahami kronologisnya, apakah benar tidak ada di dalam agenda, bagaimanakah peranan dari owner yang di Kapela ini, bagaimana peranan daripada direkturnya, termasuk terhadap CEO. Nah, kami juga pengen tahu apakah selama proses itu sudah berjalan 2 hari menjelang grand final, mereka juga tidak memahami adanya ini. Karena kan lumayan panjang ya pada proses dilakukan body checking itu 30 orang loh. Itu bukan hal yang sifatnya parsial. Kalau oknum itu paling cuma 3-4 orang dilakukan, tetapi ini dilakukan keseluruhan masif. Sehingga ini layak untuk dimintakan pertanggungjawaban. Makanya kami tadi sudah sampaikan lebih jauh apakah di dalam SOP dilakukan itu selama proses perhelatan Miss Universe sudah dilakukan benar apa belum, mereka kompeten nggak, benar nggak sudah punya lisensi dan lain-lain. Itu kan hal-hal yang patut untuk dipertanyakan. Setelah tahun pertama si PT Kapela Swastika Karya ini melakukan audisi terhadap Miss Universe. Tadi sebelumnya kan yang kita tahu adalah Yayasan Putri Indonesia gitu. Nah, tidak pernah kami mengetahui adanya body checking. Walaupun common di dalam bidang kecantikan, kadang-kadang mereka lakukan body checking, tetapi harus diingat, harus by consent, harus sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan aturan berlaku. Mereka harus punya SOP-nya, siapa yang berwenang melakukan di ruangan seperti apa. Pasti sudah dilakukan steril terhadap orang-orang yang tidak berkepentingan, tidak boleh. Kemudian dilakukan tanpa kamera. Dan kemarin apakah pada saat dilakukan body checking itu kamera-kamera sudah diamankan semua, sementara ada 5 orang di dalam ruangan sekecil itu, dan bukan ruangan malah ya, hanya bilik yang ditutup dengan banner dan dengan gantungan baju. Nah, kami juga sudah melihat ada postingan dari Miss Universe Organization di mana mereka mengecam juga adanya perbuatan kekerasan seksual seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Artinya apa? Ketika komentar itu disampaikan oleh Miss Universe Organization, mereka juga tidak menyetujui, tidak sepakat, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Miss Universe. Jadi tadi juga kami sudah sampaikan kepada pihak polisian untuk mendalami apa-apa saja yang kira-kira perlu terus digali. Termasuk jejak. Oh tentu jejak digital, termasuk hari ini langsung jalan ke hotel ya, tempat TKP untuk memastikan video. Dan kita berubah untuk karena kemarin kami lihat nanti ya ke depannya seperti apa. Habis ini kan juga saya baru ketemu lagi dengan korban-korbannya. Kira-kira nanti pandangan dari ibu nanti bagaimana ya, karena kita mau teman-teman ini melakukan apa ya, menyuarakan apa yang terjadi terhadap mereka speak up, tapi mereka juga merasa tenang, tidak ada ancaman, walaupun sejauh ini masih baik-baik aja gitu ya. Ada sih seliweran kabar yang menyampaikan bahwa mereka ada yang mencoba-coba menghubungi mereka, tapi kami masih abaikan karena sifatnya belum intimidasi.